Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran prakarya kewirausahaan untuk kelas 12. Materi kita kali ini adalah tentang proses perancangan produk kerajinan untuk pasar global. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan proses perancangan produk? Yaitu proses bagaimana kita merancang produk atau membuat rencana pembuatan produk sampai dengan hasil jadi. Yang dilakukan pertama kali adalah mencari ide produk kerajinan dengan cara curah pendapat. Yang kedua, melalui proses rasionalisasi. Yang ketiga, prototyping atau membuat studi model. Dan yang terakhir adalah penentuan desain akhir. Keempat tahapan tersebut akan kita jabarkan. Yang pertama, mencari ide produk kerajinan dengan curah pendapat. Curah pendapat berarti pendapat yang kita inginkan adalah pendapat dari orang-orang sekitar kita. Seandainya kerajinan ini merupakan industri keluarga, maka kita mencoba mencari pendapat-pendapat dari orang-orang di sekitar kita. Kalau kita misalkan membuat usaha dalam bentuk komunitas atau teman-teman ya, dengan gabungan antar teman, maka kita bisa mencari pendapat mereka, kemudian kita gabungkan dan kita telaah apa-apa yang menjadi pendapat mereka yang bisa kita jadikan sebagai ide produk kerajinan. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan produk apa yang dapat dibuat dari potensi daerah yang ada. Karena kita sekarang sedang membicarakan kerajinan daerah ya, untuk global ya, untuk konsumsi global, maka kita lihat dulu apa potensi daerah yang ada yang bisa kita jadikan sebagai ide produk kerajinan. Yang kedua, menjawab pertanyaan produk apa yang saat ini diminati secara global. Karena yang kita sasar adalah penjualan secara global atau mendunia, maka kita jajah pendapat dulu, kita lihat apa sebenarnya yang orang luar itu inginkan. Berikutnya, menjawab pertanyaan produk apa yang cocok dijadikan oleh-oleh wisatawan. Karena kita tahu bahwa kerajinan itu bisa kita jual di tempat-tempat wisata, dan orang luar negeri ya atau bule itu mereka datang ke Indonesia ke tempat-tempat wisata, sehingga kita mencoba untuk menjajakan produk kita itu nantinya di tempat wisata. Yang terakhir, menjawab pertanyaan produk apa yang unik yang akan menarik pembeli secara online. Karena namanya juga global, maka yang disasar selain turis wisatawan yang datang ke Indonesia, juga kita menjual secara online. Kita tahu bahwa penjualan secara online itu mendunia. Tidak hanya masyarakat lokal saja yang bisa melihat dan membeli, tetapi di luar lokal kita atau internasional bisa melihat produk yang kita jajakan. Berikutnya adalah rasionalisasi. Di dalam rasionalisasi, kita bisa menjawab beberapa pertanyaan, di antaranya bagaimana cara menggunakan produk tersebut. Oh ya, kita bahas dulu. Kalau tadi adalah curah pendapat, ya, mengumpulkan ide dari curah pendapat, maka rasionalisasi adalah menganalisis dari ide-ide yang ada tersebut. Yang pertama, bagaimana cara menggunakan produk. Jadi setelah ada ide, maka kita telaah kira-kira ide yang keluar itu bagaimana produk cara penggunaannya. Yang kedua, apakah material yang ada sudah tepat untuk mewujudkannya. Jadi setelah ada ide, maka kita lihat bagaimana apa saja materialnya, kemudian material yang tepat seperti apa. Nah, seperti itu. Kemudian apakah memungkinkan untuk diproduksi dengan teknik produksi yang ada saat ini? Ya, jadi ide dihubungkan dengan teknik pembuatan.
Dan yang terakhir, bagaimana proporsi serta ukuran yang sesuai untuk produk tersebut agar mudah dibawa atau mudah dikirim melalui paket gitu. Jadi setelah kita mendapatkan ide, sebaiknya kita mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada kegiatan rasionalisasi. Kita mencoba untuk membayangkan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan ide usaha kita tersebut. Prototyping ini adalah contoh sebuah prototype senjata mainan ya. Jadi prototyping adalah sebuah contoh atau model awal dari produk. Jadi bisa dibikin atau dibuat menggunakan material yang sebenarnya, atau bisa juga dengan material yang ada aja dulu. Jadi dibuat miniaturnya. Yang pertama, membuat ide yang abstrak menjadi bentuk nyata yang lebih konkret gitu. Jadi kalau di dalam rasionalisasi bisa jadi berupa hanya sketsa gambar, baik gambar 2 dimensi, kemudian diubah menjadi 3 dimensi. Nah, untuk proses prototyping adalah membuat dari gambar atau sketsa tersebut menjadi sesuatu yang real, yang nyata, lebih nyata. Kemudian menemukan kesalahan dan kegagalan sebelum produk benar-benar diluncurkan ke pasar. Jadi setelah dibuat prototyping atau studi model, bentuk yang lebih mirip dengan yang sebenarnya, maka kita cobakan apakah ada kesalahan yang mungkin bisa terjadi sebelum produk tersebut benar-benar diluncurkan ke pasar. Yang terakhir, menjawab pertanyaan, apakah produk kita itu diminati konsumen, layak, dan bisa bertahan lama, seperti itu. Jadi di dalam proses prototyping, ketiga pertanyaan ini haruslah sudah terjawab sebelum kita menentukan desain akhir yang tepat untuk produk. Yang terakhir adalah penentuan desain akhir. Nah, di dalam penentuan desain akhir merupakan perwujudan dari gambar yang berupa sketsa 2 dimensi, kemudian prototyping mencoba membentuk menjadi miniatur atau studi bentuk Kemudian yang terakhir, membuat menjadi gambar yang lebih nyata, yang lebih konkret, sehingga kita memastikan bahwa inilah desain terakhir yang akan kita gunakan untuk pembuatan produk kita. Faktor pertimbangan perancangan produk. Yang pertama adalah fungsi produk. Jadi sebelum kita merancang produk, maka kita lihat dulu fungsinya. Sebenarnya fungsi produknya itu untuk apa? Yang kedua, pengguna produk. Siapa nanti yang akan menggunakan produk kita? Jadi sasaran pasar kita itu siapa dulu? Dihubungkan dengan fungsi produk sebelumnya. Yang berikutnya adalah material. Materialnya apa? Di mana bisa menemukan material tersebut atau mendapatkan material tersebut? Susah atau gampang mendapatkannya? Siapa sumbernya? Dan sebagainya. Maka ini yang harus kita pertimbangkan terlebih dahulu. Yang keempat adalah teknik pembuatannya. Mampukah kita membuat produk tersebut? Teknik seperti apa yang kita gunakannya? Seberapa susah kita mengerjakannya melakukannya? Terus apakah orang yang nanti akan melakukannya itu bisa mengalami kesulitan di tengah-tengah pembuatannya dan sebagainya, itu dipertimbangkan masak-masak terlebih dahulu. Kemudian nilai estetis gitu. Karena ini yang utama, orang melihat produk adalah dari keindahannya terlebih dahulu. Baru nanti dilihat, oh dia berfungsi atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi yang utama adalah nilai estetikanya dulu. Terus yang terakhir yang baru wajib kita pertimbangkan adalah tentang harga jualnya. Dihubungkan dengan pengguna produk ini nanti. Jadi konsumennya siapa, kemudian harganya berapa. Karena biar sasarannya tepat tetap tepat sasaran. Apa yang harus dilakukan dalam memulai proses perancangan?
Yang pertama adalah menetapkan pasar sasaran. Jadi, siapa dulu ini yang kira-kira calon konsumen kita? Kita tetapkan dulu. Misalkan, pasar sasarannya sudah ada. Oh, ada komunitas pencinta barang-barang antik atau kerajinan-kerajinan antik. Maka kita sudah punya pasar sasaran. Kalau belum, maka kita harus mencari dulu. Kira-kira siapa orang yang bakal membeli produk kita nanti. Yang kedua, menentukan bahan baku. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa material merupakan syarat ya yang penting untuk pembuatan produk. Karena kalau misalkan kita mempunyai ide membuat kerajinan, kemudian tekniknya sudah ada dan sebagainya sudah ada, tetapi ternyata bahan bakunya susah dicari atau susah didapatkan, maka kita akan kesulitan juga membuat produk tersebut. Jadi harus dipastikan dahulu bahan baku ini susah atau gampang untuk kita peroleh. Yang berikutnya adalah menentukan jenis material apa saja yang akan digunakan. Tadi bahan baku, sekarang material. Sebenarnya bahan juga sama ya. Tetapi di sini lebih condongnya ke jenisnya. Jadi, misalkan begini. Apabila tidak ada bahan satu, maka kita harus mempunyai plan B untuk memikirkan bahan-bahan dari jenis yang lainnya. Atau misalkan kita membuat produknya itu disesuaikan dengan harga gitu. Misalkan jenis material yang A, maka nanti harganya lebih tinggi daripada jenis material yang B. Jadi sesuai dengan jenis material apa yang dibutuhkan gitu ya. Contohnya aja misalkan gini, kita membuat kursi. Itu kursi dari jati tua dan jati muda itu akan berbeda. Karena memang harga dari kayu jati yang tua itu jauh lebih mahal daripada jati yang muda. Tetapi kita tetap membuat saja. Kenapa? Karena ini tadi, pasar sasaran. Yang kita sasar adalah dua kalangan, misalnya kalangan menengah ke atas dan kalangan menengah ke bawah. Otomatis orang akan melihat, mungkin memikirkan, pilih yang mana? Pilih yang murah atau pilih yang mahal tetapi lebih bagus, seperti itu. Kemudian menetapkan teknik apa yang digunakan untuk pembuatan produk. Ya, jadi teknik ini juga perlu. Ya, karena misalkan begini, kita membuat secara manual atau kita membuat secara modern menggunakan mesin. Nah, itu berbeda. Ya, kita tentukan dulu. Apakah faktor terpenting pada produk kerajinan untuk konsumsi pasar global? Nah, ini dibedakan antara pasar global dan pasar lokal. Kalau pasar lokal, orang itu apalagi di Indonesia biasanya cenderung memilih ke faktor harga yang murah dan dapat banyak, maka itu yang diminati oleh pasar lokal. Tetapi kalau untuk pasar global ini berbeda, karena dia yang utama adalah faktor estetis dulu, keindahannya, keunikannya, dan keadaan yang tidak mainstream, ya, tidak biasa. Nah, itu yang biasanya mereka sukai. Karena kenapa? Mereka mikirnya ini jauh, belinya jauh. Jadi kalau namanya beli jauh, ya harus yang bagus sekalian, seperti itu. Kedua, faktor distribusi. Kenapa kok kita melihat distribusi? Karena distribusi ini penting, bisa sampai ke pelanggan dengan distribusi itu. Dan jalur yang kita pergunakan adalah global, berarti antar wilayah, antar negara gitu. Kalau antar negara, maka yang dipikirkan sangat adalah tentang distribusinya. Bagaimana proses distribusinya? Bagaimana proses packingnya sehingga mudah untuk didistribusikan? Itu bagaimana biaya untuk antar negara tersebut, ada pajakkah atau dan sebagainya harus dipikirkan. Yang ketiga adalah kualitas atau keawetan dari produk gitu ya. Kita sering mendengar adanya barang sisa ekspor gitu. Artinya barang-barang yang sisa ekspor ini biasanya adalah barang-barang yang reject. Karena barang yang akan diekspor itu biasanya perfect sekali. Dia harus faktor estetisnya benar-benar terwujud, bagus dan kualitasnya number one gitu.
Itu untuk kualitas gitu. Jadi kualitas adalah hal-hal yang sangat dibutuhkan untuk pemasaran pasar global. Kualitas awet dapat dipenuhi dengan pemilihan dan pengelolaan material yang tepat gitu ya. Gitu. Jadi beda sekali kalau kita melihat produk kerajinan yang dibuat dengan teknik dan material yang bagus, maka dia akan menghasilkan produk yang berkualitas sekali dan pasti mempunyai keawetan yang bagus gitu. Beda dengan kalau kita misalkan menggunakan produk yang kualitasnya di bawahnya, istilahnya ada KW ya, maka beda sekali dengan yang kualitas nomor 1 tersebut. Ini yang perlu digarisbawahi. Suatu usaha tidak dapat selamanya tergantung pada satu jenis produk atau satu pasar sasaran yang sama. Ya, jelas ya. Jadi kalau misalnya kita itu membuat produk, maka kita harus mempunyai banyak sekali ide ya. Sebelum kita merancang produk, kita harus mempunyai banyak sekali ide dan kita harus mempunyai lebih dari satu produk yang akan kita bikin gitu. Karena seandainya misalkan kita produk kerajinan apa ini, mainan misalkan, mainan nggak bisa kita hanya membuat satu pistol mainan seperti itu saja. Walaupun misalkan satu pistol mainan, tetapi dia bisa bermacam-macam bentuk yang dihasilkan gitu. Misalkan bentuk yang laras pendek, laras sedang, laras panjang seperti itu, atau bentuk yang beraneka ragam walaupun namanya pistol tetapi atau senjata ya, tetapi dia mempunyai beberapa macam gitu. Karena kenapa? Ini tadi hubungannya dengan pasar sasaran ya. Pasar sasaran, orang kalau misalkan melihat di toko kita, kemudian dagangannya itu cuman satu macam ya, bukan satu macam aja, misalkan satu bentuk tetapi dia banyak banget. Nah orang, apa-apaan sih ini satu toko kok jualannya hanya ini doang gitu. Jadi mereka tidak bisa memilih gitu. Maka produk harus jenis produknya itu sebaiknya bermacam-macam. Kemudian kita jangan mengandalkan kepada satu pasar sasaran saja ya gitu. Jadi kita misalkan sasarannya bule kaya gitu ya. Nah tidak bisa seperti itu, tetapi kita sebaiknya semua kalangan, karena semua orang yang melihat produk kita baik secara online maupun wisatawan itu bisa saja dari seluruh kalangan. Kemudian apabila banyak produsen memproduksi barang yang sama dan ketersediaan barang tinggi dibandingkan dengan permintaan pasar, maka harga akan menjadi sangat murah atau barang bisa tidak laku ya. Jelas ya, ini adalah hukum pasar. Apabila barangnya itu banyak di pasaran ya, kemudian orang itu melihatnya udah mainstream banget gitu ya. Oh, banyak orang ini. Jadi makanya barang itu jadinya turun gitu. Beda ya, misalkan barang itu dia keluar untuk pertama kalinya, belum ada saingannya. Maka orang melihat, ini nggak mainstream, maka dia beli gitu. Giliran sudah diproduksi secara massal, maka orang sudah akan beralih ke produk yang lain. Sudah banyak yang nyamain gitu. Seperti itu adalah hukum pasar. Maka barang akan menjadi murah ya, dan bisa saja jadi tidak laku. Kemudian pada saat itulah diperlukan inovasi untuk pengembangan desain produk baru atau target pasar yang baru ya. Karena seperti ini ya, jadi bagaimana kita membuat produk itu untuk supaya tidak mainstream, tidak yang banyak ya, tidak yang banyak orang akhirnya membuat seperti itu. Maka kita perlukan adanya inovasi, kreativitas untuk membuat produk yang lain yang berbeda ya, yang baru seperti itu. Atau kita memodifikasi dari yang ada, kita inovasikan menjadi sesuatu yang lebih bagus lagi. Kemudian atau target pasarnya yang baru gitu. Jadi tadinya misalkan kita menyasar pasar di untuk kalangan menengah ke atas, maka kita mencoba kita cari untuk yang menengah ke bawah. Nah, kalau menengah ke bawah jadi seperti apa? Ya berarti grade-nya kita turunin supaya harganya terjangkau untuk mereka.
Upaya pengembangan produk atau pasar baru tersebut disebut dengan diversifikasi. Jadi diversifikasi adalah pengembangan produk. Baik produknya dikembangkan menjadi produk-produk baru yang lainnya, bisa dengan cara dimodifikasi ya, dari sesuatu yang sudah ada kemudian diperbaharui gitu, atau kita cari pangsa pasar yang berbeda. Itu namanya adalah proses diversifikasi atau pengembangan produk. Apa saja strategi upaya pengembangan usaha ya, upaya diversifikasi? Yang pertama adalah market penetration, merupakan upaya untuk melakukan penjualan produk yang ada kepada pasar sasaran yang ada. Jadi, produk yang ada kepada pasar sasaran yang ada. Produknya sudah ada, pasar sasarannya juga sudah ada, gitu. Jadi ya sudah, kita tinggal jual saja. Itu namanya market penetration. Yang kedua adalah market development atau perluasan pasar, yaitu upaya untuk menjual produk yang ada kepada pasar yang lebih luas gitu. Jadi produknya sudah ada, tetapi kita perluas pasarnya gitu. Itu tadi, sasarannya udah dibedakan lagi. Misalnya kalau ini untuk pasar global ya, sasaran pasar kita biasanya itu adalah masyarakat Eropa gitu. Nah, tidak ada salahnya kita mencoba untuk pasar sasaran yang berbeda lagi, misalkan Asia Timur atau Amerika atau Australia begitu. Jadi kita kembangkan pasarnya, kita luaskan penjualan kita. Kemudian yang ketiga adalah product development atau upaya menjual produk baru kepada pasar yang sudah ada. Nah, kalau product development itu produknya yang kita kembangkan, ya, kita membuat produk baru, beda dari yang sudah ada, gitu. Kita jualnya di pasar yang sudah ada, gitu. Jadi orang yang memang misalkan, oh mereka suka barang antik, nah kita buat barang antik baru, ya, kita jual ke pasar yang sudah ada. Nah, itu namanya product development. Jadi produknya yang baru, pasarnya yang sudah ada. Yang terakhir adalah diversification, yaitu upaya pengembangan produk baru untuk menyasar pasar yang baru gitu. Jadi produknya baru, pasarnya kita cari yang baru. Kita buat komunitas baru yang nantinya kita harapkan bisa menyukai produk kita ya. Rantai pengembangan usaha. Pengetahuan tentang pasar sasaran menjadi satu kunci penting untuk keberhasilan suatu usaha. Jadi kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan pasar sasaran, kemudian siapa nanti pasar sasaran kita. Itu adalah kunci penting untuk keberhasilan usaha. Karena kalaupun kita membuat produk tetapi pasar sasaran kita nggak ada, nah buat apa ya? Jadi itu pasar yang utama, pasarnya harus ada dulu. Calon konsumen kita harus ada dulu, baru kita membuat produk. Yang kedua, suatu usaha dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar. Ya, seperti itu. Jadi kita lihat, setelah ada pasar, kita lihat dulu sebenarnya apa yang diinginkan oleh pasar itu, sehingga kita bisa berandai-andai untuk mengembangkan produk usaha kita yang sudah ada gitu. Ya. Jadi kita lihat kebutuhan dan keinginan pasar supaya kita bisa melakukan pengembangan usaha. Kalau misalnya kita tidak tahu keinginan pasar, kemudian kita mengembangkan usaha kita, nah makanya kita itu namanya 50-50 ya. Kita bisa masuk, bisa juga oh ternyata yang apa yang kita jual itu pasar tidak suka, kan bisa seperti itu. Kemudian riset tentang pasar bertujuan untuk mengenali pesaing yang ada di pasar itu. Ya, jadi penelitian tentang pasar itu dilakukan untuk mengenali ada pesaingnya nggak kita jualan di situ, ya, di pasar kita, atau bakal ada pesaing nggak nantinya, ya. Berikutnya, posisi suatu usaha terhadap pesaingnya harus diketahui oleh wirausahawan agar dapat memenangkan persaingan. Nah, ini dia. Setelah kita tahu dan kita kenali pesaing kita bisa lihat, oh dia itu kelebihannya apa, kelemahannya apa. Nah, setelah itu baru kita bisa melihat, oh dia itu ternyata lemah di sini, gitu. Produknya itu ternyata kurang bagaimana, gitu.
lebih bagusan produkku, maka produkku akan aku buat sedemikian rupa supaya posisinya lebih tinggi daripada pesaing kita, sehingga kita dapat menarik hati pasar sasaran, ya, memenangkan persaingan. Kemudian persaingan yang terjadi dapat mempengaruhi rancangan produk dan keputusan penetapan harga jual produk. Ya, jadi dengan adanya itu tadi persaingan antar pesaing, ya, antar pesaing dengan kita, maka akan mempengaruhi rancangan produk, ya, dan penetapan keputusan penetapan harga. Artinya bagaimana? Artinya apabila kita sudah memenangkan ya persaingan, produkku lebih unggul, produkku lebih bagus, produkku lebih semuanya daripada pesaing, maka kita bisa menetapkan harga di atas harga pesaing yang ada gitu. Karena orang akan bisa melihat, oh di sana produk itu murah, tapi ternyata kualitasnya tidak sebagus produk yang satunya. Nah, mereka bisa membandingkan, ya. Akhirnya kita bisa memutuskan menetapkan harga di atas dari pesaing kita. Itu materi kita tentang persaingan, tentang perancangan produk kerajinan untuk pasar global. Ya, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.